Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kematian yang diakibatkan oleh pemberian vaksin COVID-19 dengan merek AstraZeneca di Indonesia. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI memastikan semua vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi massal di tanah air sudah memperoleh rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan dinyatakan aman untuk digunakan. Terkait dengan dugaan adanya efek samping serius berupa kematian akibat vaksin AstraZeneca, pihaknya telah meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas vaksin AstraZeneca dengan nomor produksi atau batch CTMAV 547 yang sampai saat ini masih diproses. Namun, ia cukup meyakini bahwa kasus KIPI ini tidak berkaitan dengan vaksin buatan Inggris tersebut. Komnas KIPI pun mengklaim bahwa vaksin AstraZeneca cukup aman disuntikan kepada kelompok lanjut usia. Hal ini terbukti dengan rendahnya efek samping seperti yang terjadi di Inggris dan Korea. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19 dan kasus kematian usai vaksinasi COVID-19, kita akan berbincang langsung bersama Profesor Dr. Hindra Irawan Satari selaku Ketua Komnas KIPI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Priscil. Ya, Profesor, ini di tengah pemerintah terus mengencarkan vaksinasi dengan juga beragam jenis vaksin nih, Prof, yang kemudian saat ini banyak sekali dibahas mengenai efek samping dari pemberian vaksin AstraZeneca karena muncul beberapa efek samping yang cukup berat dan ini mengkhawatirkan oleh masyarakat. Kemudian kalau dari KIPI sendiri ini sudah menerima berapa banyak laporan jumlah KIPI vaksin COVID-19, Prof? Jadi jumlah yang masuk banyak, namun proporsinya kurang dari 1%. Karena jumlah vaksin yang diberikan ke kita kan ada puluhan juta. Dan memang ada tentunya yang serius, namun hampir semuanya non-serius. Artinya tidak berpotensi untuk menimbulkan masalah kesehatan pada yang bersangkutan. Sembuh dengan atau tanpa pengobatan dalam 1 atau 2 hari. Ada beberapa yang serius telah kami audit sama-sama dengan Komda karena memang kasusnya kan bukan hanya terjadi di Jakarta dan menunjukkan bahwa kejadian-kejadian fatal tidak terkait dengan pemberian imunisasi. Sehingga sampai saat ini Komnas KIPI merekomendasikan bahwa penggunaan vaksin COVID di tanah air aman dan masih dapat dilanjutkan sebagai program imunisasi nasional. Baik, tadi Prof sendiri menjelaskan bahwa memang ada efeknya yang ringan dan juga berat begitu. Apa saja kemudian laporan efek yang diterima masyarakat? Apakah memang seluruhnya ini efek yang diterima, apalagi kemarin ya banyak sekali isu-isu pembekuan darah ataupun kaburnya penglihatan itu karena vaksin AstraZeneca atau kemudian Komnas KIPI sendiri juga menerima laporan dari efek samping dari vaksin jenis lainnya nih, Prof? Ya. Jadi dalam vaksinasi sebetulnya kan kita memberikan sesuatu benda asing, yaitu si vaksin, si virus tersebut yang sudah dilemahkan, diaktifasi atau memasukkan materi genetiknya melalui viral vector kepada seseorang. Reaksi natural, reaksi alamiah tubuh apabila ada benda asing tentu akan dikenali, kemudian kalau dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan akan dibuat zat anti terhadap benda asing tersebut. Kita umpamakan sebagai kalau kita terserang flu, yang menurut kita memang penyakit ringan, tapi kita akan merasa demam, nyeri otot, nyeri sendi, pusing, ya lemes, tidur terus, ya nggak ada nafsu makan. Nah ini juga dapat ditemui kalau kita diberikan vaksin, ya tentunya reaksi vaksin yang ringan di tempat suntikan tadi bengkak, merah, kekerasan, pegal, ya itu memang karena di daerah tersebut si
sel-sel dari tubuh dimobilisasi untuk mendekati benda asing yang masuk itu, antigen tadi, virus tadi yang dimatikan atau komponen virus untuk dikenal. Karena setelah dikenal maka akan dibentuk antibodi. Reaksi yang menyeluruh tadi, demam, mual, muntah, lemes, ngantuk. Nah itu sebetulnya indikator yang baik yang menyatakan bahwa virusnya yang dikandung dalam vaksin ada dan tubuh mengadakan reaksi. Namun reaksi seseorang terhadap proses tersebut berbagai macam. Ada yang tahan, ada yang sensitif, ya, ada yang sedih, ada yang tegar, ya, dan itu bukan dari penampilan fisik, ya, aparat keamanan pun, dokter yang keker gitu ya, tapi menghadapi jarum suntik itu responsnya ternyata berbeda. Ya, kalau kita lihat di anak kecil, anak balita, ya, disuntik nangis, dikasih mainan selesai. Kalau di dewasa itu bisa terjadi sebelum divaksinasi, pada waktu diimunisasi, dan setelah diimunisasi, ya, reaksinya berkelebihan. Itu tergantung dari biopsikososial seseorang. Ya, jadi memang mental pun harus dipersiapkan. Ya, nah yang bisa berakibat fatal tentunya harus dilakukan investigasi. Investigasi dilakukan oleh Komda karena kejadian kan berlangsung di berbagai provinsi dan alhamdulillah Komnas telah mempunyai 34 Komda. Artinya di tiap provinsi ada narasumber, para ahli, ya, para yang berkompeten yang terkait vaksinologi untuk melakukan investigasi, melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan lab, ya, melakukan pemeriksaan penunjang untuk kemudian didiskusikan tentunya bersama-sama dinas kesehatan setempat, dinas kesehatan kabupaten, kota, dinas kesehatan provinsi, kemudian mengambil kesimpulan. Akhirnya kita bersama-sama Komnas mengadakan audit bersama untuk finalisasi daripada kesimpulan apakah kejadian vaksinasi itu terkait dengan imunisasi yang diberikan. Nah, dan ternyata kami lihat itu semua kalau datanya lengkap ternyata memang terkait dengan penyakit yang diderita. Jadi ada penyakit lain yang menyebabkan kejadian fatal tersebut. Sampai saat ini belum ada laporan yang menggambarkan bahwa kejadian serius tadi disebabkan oleh vaksin. Namun disebabkan oleh diabetes, disebabkan oleh sakit jantung, disebabkan oleh stroke, ya, disebabkan oleh kelainan jantung akut dan lain-lain, ya, berdasarkan laporan dan kajian kami bersama. Jadi sampai saat ini kami masih menyatakan bahwa vaksin COVID di tanah air masih aman dan dapat diteruskan dalam program imunisasi nasional. Tentunya laporan tetap kami ingin terima, ya kan, baik dari masyarakat, dari media, silahkan melapor ke petugas kesehatan kemanapun sehingga kami melakukan kajian untuk memastikan bahwa vaksin ini sampai saat ini aman. Baik, itu dia ya Prof. Tadi memang respon pasca imunisasi atau vaksin ini memang berbeda-beda di setiap tubuh orang. Bagaimana kemudian efek sampingnya juga berbeda-beda. Kemudian saat ini vaksin AstraZeneca sendiri memang dengan kode seri tertentu telah ditangguhkan oleh pemerintah. Bahkan juga beberapa negara juga menghentikan sementara distribusi vaksin AstraZeneca. Nah, apa saja kemudian pertimbangan pemerintah dan penjelasannya seperti apa, Prof? Apakah memang kemarin juga kalau kita bisa melihat berbagai kanal media begitu kan, banyak sekali membahas mengenai juga efek vaksin AstraZeneca yang membuat kemudian sampai lumpuh, kemudian ada yang meninggal diduga begitu kan setelah mendapat vaksin dari AstraZeneca. Nah, ini penjelasannya seperti apa nih, Prof? Ya, jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada media, ya, yang berusaha memberikan informasi transparan kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi dan juga bagaimana mekanisme itu terjadi. Jadi saya sampaikan bahwa apabila ada kejadian serius dan kejadian tersebut memakai vaksin dengan batch yang sama, menurut pedoman WHO, batch tersebut harus diuji sterilitas dan toksisitasnya. Jadi pada keadaan ini
bukan untuk menyatakan bahwa vaksin ini penyebab kejadian ikutan vaksin imunisasi itu, namun untuk memastikan bahwa kejadian ikutan vaksin imunisasi itu tidak disebabkan oleh karena vaksinnya tercemar atau vaksinnya mengandung zat berbahaya. Uji itu harus dilakukan oleh lab yang terakreditasi internasional. Yang mempunyai itu ada 2 di Bio Farma dan di Badan POM. Yang melakukan akreditasi, yang melakukan audit, surveyornya dari WHO. Mereka mengunjungi lab tersebut, diaudit, dilakukan setahun sekali dan dinyatakan bahwa memenuhi standar. Nah, hasil pemeriksaan kemarin kami sudah mendapat informasi bahwa vaksin batch yang diperiksa karena digunakan pada ada 2 kasus serius, ternyata steril, tidak mengandung kuman. Ternyata toksisitasnya lolos, artinya tidak mengandung zat yang berbahaya. Untuk itu, vaksin batch yang kemarin diuji sterilitas dan toksisitas itu dapat digunakan kembali karena vaksin itu tidak menyebabkan masalah pada yang disuntikan. Baik, berarti ini menjadi catatan bahwa AstraZeneca dengan nomor batch yang kemarin digonjang-ganjingkan begitu tidak aman bagi masyarakat sudah diuji oleh pemerintah juga oleh dari Komnas KIPI juga barusan sudah dinyatakan bahwa aman untuk masyarakat. Nah, Prof, kita akan melanjutkan perbincangan kita bagaimana masyarakat supaya tetap menjaga tubuhnya atau kondisi kesehatan seperti apa untuk masyarakat supaya tidak mengalami efek samping vaksin yang begitu tadi ya berat. Kita akan membahasnya tapi usai jeda, Prof. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.